Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahis sabur alladzi ilayhi tasirul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yuhyi wa yumiitu wa ilayhi nusyur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul maghfur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mansur wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril ayyami wa syuhur, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur juga kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini bertepatan dengan ulang tahun 6 tahun Majlis Bustanul Muhibbin, Majlis Ta'lim wa Zikir Bustanul Muhibbin, dimulai pada bulan Zulkaidah 1437 Hijriah, yang sekarang bulan Zulkaidah 1443 Hijriah, yaitu 6 tahun. Selama 6 tahun tentu banyak sekali ilmu hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua melalui kajian kita, pembahasan kita tentang Asmaullah al-Husna. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kita taufiknya, sehingga dengan itu kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin rahimakumullah, dan pula selama 6 tahun Majlis Zikir wa Ta'lim ini tentu banyak pula jemaah kita, kawan-kawan kita, saudara kita, ibu bapa yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Terutama beberapa orang para habaib kita yang mendahului kita. Ada Habib Hamid bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Habib Murad bin Salih Al-Idrus, Habib Hud bin Abdullah Al-Gab, habaib-habaib kita yang telah mendahului kita, dan begitu pula jamaah kita yang lain. Kita doakan semoga beliau semua berkat Asmaullah al-Husna mendapat kelapangan, kenikmatan di dalam kubur, mendapat ampunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para muhibbin rahimakumullah, dan pada malam hari ini pula kita sampai kepada Asmaul Husna yang ke-99, yaitu Asmaullah yang terakhir di antara 99, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sabur. As-Sabur dalam bahasa kita diartikan dengan Maha Penyabar.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyabar. Maksudnya para muhibbin, Allah Ta'ala itu sangat penyabar. Huwallazi la yu'ajjilul 'uqubah 'ala man khalafahu bal yu'akhiruhu ila ajalih. Allah Ta'ala itu penyabar, artinya dia tidak menyegerakan hukuman. Tidak menyegerakan hukuman atas orang-orang yang menyalahi dia, atas orang-orang yang menentang dia. Bahkan dia berikan tempo, dia berikan waktu sampai kepada masanya. Nah, ini penyabar. Jadi Allah Ta'ala itu dihina, Allah Ta'ala itu disakiti, Allah Ta'ala itu ibadatkan punya anak, Allah Ta'ala katakan punya bini. Allah Ta'ala sabar. Allah Maha Suci dari anak dan bini. Dikatakan demikian, Allah sabar, tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan azab kepada mereka yang menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang membakar Al-Quran, menghinakan. Ada orang yang menginjak Al-Quran, menghina Al-Quran. Tapi Allah tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka itu. Bahkan selalu diberi waktu, ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada masanya. Nah, ini artinya as-sabur. Allah Ta'ala itu maha penyabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibasy shimal la yarfa'u qalam sitta sa'at 'anil 'abdil muslim al-muhtik fa in nadima wastaghfara minha alqaha wa illa kutibat wahidah." Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat sebelah kiri, malaikat atid pencatat dosa. Kita ada dua malaikat ini yang kada pisah dengan kita, kemanapun kita kada pisah. Rakib kanan pencatat kebaikan, atid pencatat dosa. Jadi ujar Nabi kita, si malaikat kiri atid ini dia mengangkat pinaknya 6 jam daripada hamba yang muslim yang berbuat dosa. Nah, jadi kita berbuat dosa kadang langsung ditulis oleh si malaikat kiri. Beda dengan malaikat rakib, pencatat kebaikan. Pencatat kebaikan ini kita berniat saja ditulis. Kita berbuat kebaikan 10 tulisnya. Nah, malaikat kiri ini diperintahkan oleh Allah yang Maha Penyabar. Allah yang Maha Penyabar memerintahkan kepada malaikat kiri, jangan mencatat hambaku yang berbuat dosa itu langsung. Beri tempo 6 jam. 6 jam beri. Orang minum arak, orang berzina, orang berjudi, apapun maksiat yang kita lakukan, itu kata langsung dicatat. Itu beri tempo 6 jam. Jika dalam 6 jam itu dia menyesal, minta ampun kepada Allah, maka ditinggalkan, maka jadi ditulis. Jika sudah 6 jam dia belum ada menyesal, dia belum ada minta ampun kepada Allah, kutibat wahidah, ditulis 1 kesalahan. Nah, jadi 6 jam itu waktu di mana Allah memberikan tempo kepada kita untuk bisa minta ampun kepada Allah bila kita melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Nah, itu salah satu di antara penyabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan As-Sabur, Maha Penyabar Allah, kita sebagai hamba Allah pun dituntut oleh Allah agar jadi orang yang penyabar. Allah Ta'ala dia penyabar, masa kita hambanya kada penyabar? Nah, jadi Allah menuntut kita agar jadi orang penyabar. Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang sabar. Artinya Allah beserta orang sabar itu apa? Artinya rahmat Allah beserta orang sabar. Pertolongan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemenangan diberikan kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat lain disebutkan Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Para muhibbin rahimakumullah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Kalau Allah menyertai seseorang, orang ini pasti akan menang. Orang ini pasti akan bahagia. Orang ini pasti akan selamat. Karena disertai oleh Allah yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha macam-macam. Kalau kita nih kemana-mana berjalan lawan orang menang kayak itu, kita akan aman. Kita ini bakawan orang yang maha kaya, kita bakal kesusahan. Kita bakawan orang yang maha kuat, kita bakal kita kawuyuan. Nah ini Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang sabar itu. Allah cinta orang sabar. Allah menyertai orang sabar. Karena orang sabar ini orang yang berakhlak dalam akhlak Allah. As-Sabur yang maha sabar. Nah, para ulama mengatakan orang yang disebut hamba Allah penyabar itu orang yang bisa sabar dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan ini kita bisa sabar, kita disebut sabir, orang yang sabar. Bila sebuting kawa, berarti kita ada 1/3 kesabaran. Bila kita dapat 2, berarti kita 2/3 kesabaran. Bila kita kawal ketiga-tiganya, nah kita sabir, orang yang sabar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimahullah. Pertama, as-sabir 'alal maksiyah, 'alal musibah. As-sabir 'alal musibah. Orang yang sabar atas musibah. Musibah itu ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sakit. Dia sabar, dia kada meronta, dia kada berteriak-teriak. Sabar didatangkan Allah penyakit kepadanya. Nah ini sabar atas musibah. Ada juga musibah itu datang dari hamba Allah, seperti dipukul orang, dihina orang, difitnah orang, digibah orang, didengki orang. Nah ini musibah juga, tapi musibah melalui makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah orang-orang yang sabar menghadapi ini masuk dalam bagian 1/3 kesabaran. Nah kalau sabar atas penyakit dengan tidak berteriak-teriak, tidak berkeluh kesah, sabar menghadapi hinaan, gangguan, kezaliman. Nah sabarnya itu apa? Sabar dengan tidak membalas kejahatan mereka. Orang membalas, itu orang ada sabar. Kalau kita disakiti orang, kita kada balas, itu kita sabar.
Kalau kita bisa mendoakan kepada orang yang menyakiti, ini as-sabirul muhsin, sabar tambah lagi berbuat kebaikan. Macam Rasulullah SAW. Rasul dikatakan apa? Syair, penyanyi. Rasulullah dikatakan sahir, tukang sihir. Rasulullah dikatakan majnun, orang gila. Macam-macam. Rasulullah dikatakan kada adil dalam membagi harta rampasan perang. Nabi kita kada membalas. Nabi kita kada marah. Bahkan lebih dari itu, Nabi kita muhsin berbuat baik dengan mendoakan mereka itu. Nah, seandainya ini kada mendoakan, cukup kada membalas saja sudah disebut sahabat. Padahal orang bungul jam dia tahu ini berada. Padahalnya boleh kita membungul juga boleh gitu. Agama ada melarang membalas. Cembungul juga ada apa-apa. Asal jangan lagi saya boleh balas. Cembungul lagi, aku ada jangan lagi. Kalau sangat bersama itu ada apa-apa. Tapi tidak disebut sabar. Orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang kadang membalas. Sampai orang napakah, sampai orang pentingnya lurus, yang pentingnya bujur, yang pentingnya di jalan Allah. Sampai orang itu biarkan kada peduli. Nah ini sabir. Sabir menghadapi musibah yang didatangkan melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bila kawat kita macam itu sudah dapat bagian sepertiga daripada kesabaran. Ayo jadi musuhi orang, ayo jadi hina orang, ayo jadi macam-macamnya orang. Ada membalas. Anak berdoa, ya Allah berikan hamba kesabaran. Atau apa doanya yang bagus. Sabar kita masuk orang sabar walaupun hanya sepertiga. Nah kalau Rasulullah SAW itu lebih daripada sekedar sabar Nabi kita sabar bahkan mendoakan kebaikan. Nanti kita bikin par batu, nanti kita disakiti, didoakan mudah-mudahan diampuni mereka. Itu luar biasa. Itu lebih daripada sabar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, sabirun ala taat, sabar atas taat. Taat ini perlu kesabaran. Karena kalau taat ini kita kerjakan dengan tidak sabar, ini menjadikan taat sia-sia. Taat ini harus sabar. Orang yang taat ini harus sabar. Kita sembahyang. Kayak apa sembahyangnya supaya bujur-bujur khusyuk, bujur-bujur tenang, bujur-bujur rasa munajat kepada Allah. Ini perlu kesabaran. Mulai Allahu Akbar sudah sabar. Kada terburu-buru, kada tergesa-gesa. Nah jadi sabar dalam menghadapi taat. Puasa itu sabar. Bagaimana kita menahan nafsu kita hendak makan, hendak minum, hendak itu, hendak ini. Belum lagi kita menahan mulut kita jangan sampai menggibah, jangan sampai berdusta. Menahan mata jangan sampai mandang yang haram, menahan telinga jangan sampai mendengar yang haram. Jadi orang yang puasa itu orang yang mesti benar-benar sabar. Nah kalau orang puasa ini kada sabar, kada kau mahari untung nyambet macam-macam, kada kau mahari mata melihat macam-macam, kada kau mahari telinga mendengar macam-macam. Kada juga apa puasanya. Nah, jadi banyak orang puasa tapi hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena kada sabar menjaga mulut, kada sabar menjaga mata, kada sabar menjaga telinga. Nah ini sabar. Taat itu perlu kesabaran. Orang naik haji harus sabar luar biasa. Bila kada sabar ya bakal hilang. Orang naik haji ini orang yang ekstra sabar. Sehingga tunggu ini, terlambat ini, harus sabar. Sampai kita ke Makkah, kita dapat kamar. Sampai kita dapat kursus ini, bawa
maka bayi ihram jadi haji apa? Jadi haji apa jadinya? Apalagi orang bayi ihram, orang harus sabar. Dalam bayi ihram itu dalam Al-Quran disebutkan la fusuqa wala jidal, tidak ada pertengkaran. Orang bayi ihram tidak boleh bertengkar. Bertengkar ada boleh. Apalagi membuat kefasikan. Orang ini bayi ihram yang saya ikut Banjar itu berapa? 160 kilo. Maka ada 164 itu bertengkar sudah orangnya. Bertengkar sudah. Kalau bayi ihram jangan ada itu. Bisa kita bayi ihram. Ada orang mengatakan Banjar itu berapa? 30 pala aja. Ayo sudah ngerasakan. Karena perlu didebat-debat. Karena wala jidala tidak boleh ada perdebatan dalam ihram itu. Apalagi bertengkar, berebut apa itu berhilang, berebut makanan, bertengkar itu. Ini sudah kehilangan kesabaran, menghilangkan pahala hajinya. Nah, jadi ibadah ini mesti dengan sabar. Sembahyang bila ada sabar, kali ini apa sembahyang? Rukuknya sabar, sujudnya sabar, bacaannya sabar. Harus jelas huruf demi huruf dalam sembahyang. Sabar. Karena kalau ada buru-buru. Nah, bila mana kita dalam taat kepada Allah bisa sabar, dapat lagi kita sepertiga kesabaran. Dapat lagi sepertiga kesabaran. Jadi kalau kita sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah, ada dari makhluknya, kita sabar sepertiga. Dalam taat kita sabar, tambah lagi sepertiga. Tapi belum kita masuk sabir, belum masuk orang yang sabar, karena masih ada sepertiga lagi. Nah, yang terakhir yang sepertiganya itu adalah as-sabru indal maksiyah. Sabar ketika menghadapi maksiat. Sabar menghadapi maksiat. Ini ada maksiat di hadapan mata, sabar. Ada keuntungan usaha menunjukkan, tapi ini ada halal, sabar. Sabar. Ada ini bagus, ini maksiat, sabar. Nah, ini maksiat ini kalau kita ada sabar, habis semuanya. Orang yang bisa menjauhi maksiat kepada Allah itu adalah orang yang sabar. Nah, jadi hamba Allah yang beriman kepada nama Allah As-Sabur, dia jadi orang yang penyabar dalam 3 hal. Penyabar menghadapi musibah, baik musibah langsung dari Allah atau melalui hambanya. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi maksiat. Ganjaran yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sabar dihina, kita sabar menghadapi penyakit, ganjaran diberikan Allah 300 ganjaran. Kita dihina, Anda balas. Sakit kepala, sabar. Ada orang sakit kepala, menambah-nambah. Orang sakit kepala, memukul kepala, itu sudah hilang kesabaran. Habis pahala dari ini. Orang sakit kepala, lawang disibak, hilang pahala sabar pergi. Ada orang sakit awak, sakit paruh, ngapain dipijak, ngapain dihapus, itu hilang. Atau muka dipukul-pukul, awak dipukul-pukul, itu tanda hilang kesabaran. Nah, jadi orang yang sabar menghadapi ini dapat nilai 300 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 300 poin kebaikan, 300 pahala. Nah, kalau kita sabar dalam melakukan ketaatan, kita puasa, sabar menahan mata, sabar menahan telinga, sabar menahan mulut dari yang kada halal, sabar dalam sembahyang sehingga sembahyang kita bagus, sabar dalam haji, sabar dalam berzikir. Zikir itu perlu sabar supaya jelas. Bila kada sabar terlupa-lupa guna. Timur itu mana 1000, zikirnya kada sampai 1000 terlupa-lupa.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesti sabar, 1000 tuh. Jangan mau berwas lagi. Semua lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabar. Allahu Akbar, Allahu pasti Akbar, ada Allahu yang ketinggalan. Mesti sabar. Yang ada sabar, berlah. Nah, apalagi karena ada sabar berlekas. Nah, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah diberi nilai oleh Allah 600. Sabar. Puasa kawan kita sabar, sembahyang kawan kita sabar, baca Quran kawan kita sabar, itu diberi nilai 600. Yang ketiga, sabar menghadapi maksiat. Yang ada maksiat, sabar. Yang ada yang bagus dilihatin, bisa dilihatin, sabar. Tahani mata, berusaha, sabar. Ini diberi Allah nilai 900 kebaikan. Nah, jadi sudah kita kawal 3 macam ini sabar, kita disebut Allah sabir. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka orang-orang yang sabar. Nah, ini Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Bila kita kada sabar itu, satu kita kehilangan pahala dan kita dapat dosa. Jadi kalau kita kada sabar itu bukan hanya kita kada dapat pahala, tapi dapat dosa. Misalnya kita dapat musibah apa, bahas piring, kada sabar, itu dah hilang pahala sabar, dapat dosa. Nah, kalau kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, hilang dosanya. Tapi sabarnya ada dapat, tapi dosanya sudah hilang. Kita misal dapat satu musibah apa, berawang lentang, nah, ada sabar itu berarti memukul lawang. Berarti kita dapat dosa dan kehilangan pahala sabar. Kalau ini dibiarkan, kita rugi. Supaya impas, jangan dapat untung, jangan dapat rugi, minta ampun kepada Allah, minta ampun. Nah, dari kita minta ampun kepada Allah, nah itu kita dapat keuntungan daripada Allah SWT, dosa kada sabar dihapuskan. Namun apabila sabar, sudah kita kehilangan. Jangan dapat dosa kada sabar kadang. Ini kalau kita sudah kada sabar, kada minta ampun pulang, nah pahala sabar kada ada, ditambah lagi dosa. Jadi kita manusiawi, kadang-kadang sabarnya ada, kadang-kadang kada. Nah, cuma kuncinya adalah begitu kita ada masalah, kita kada sabar tapi kita sadar. Nah, aku tadi kada sabarnya, lalu minta ampun kepada Allah, menyesal. Nah, dihapuskan Allah dosa, meninggalkan sabar. Jadi jangan lewat kalau kita ini maaf karena kada sabar, itu kita tenang, jangan sampai ditenang itu aja. Tapi mesti kita menyesal, mesti kita minta ampun supaya dosa kada sabar tadi jangan ada lagi pada diri kita. Nah, barangkali rahimahumullah. Jadi dengan demikian nama Allah As-Sabur itu selesailah sudah Asma'ullah Al-Husna yang 99 ini. Dan insya Allah masih ada lagi hal-hal yang belum dijelaskan tentang Asma'ullah Al-Husna ini. Artinya yang tercicir daripada Asma'ul Husna yang perlu kita ketahui, yang belum diungkapkan oleh pengarang tentang hal-hal yang berkaitan dengan Asma'ul Husna. Antara lain ada Asma'ul Husna yang dikhilafkan ulama. Ada yang mengatakan ini masuk Asma'ul Husna juga, yang ini kada. Nah, supaya kita tahu. Kemudian lagi yang belum kita jelaskan tentang Ismullahil A'zam.
Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang agung. Semua Asmaul Husna nama Allah yang agung. Tapi di antara itu ada yang teragung. Di antara yang 99 ini ada nama Allah yang teragung. Nah, mana yang teragung itu? Yang ujar Nabi kita, siapa yang berdoa dengan menggunakan nama Allah yang teragung itu, doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu belum dijelaskan juga dalam penjelasan Asmaul Husna. Insyaallah ini di minggu yang akan datang. Nah, para muhibin rahimahumullah, mudah-mudahan dengan tamatnya Asmaullah al-Husna ini dijadikan tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda keikhlasan kita semua. Karena ujar para ulama, al-amru maka lillah fahuwa yatim wa maka li ghairihi sayyan hadir. Perkara apapun bila karena Allah untung, bila kada karena Allah kada untung. Nah, kita Asmaul Husna mulai awal selama 6 tahun sampai malam ini, alhamdulillah diberi Allah hidayah taufik sehingga bisa tuntung. Nah, mudah-mudahan itu tanda keikhlasan kita semua dalam menuntut ilmu, keikhlasan kita kepada Allah dalam beribadah. Karena dengan ikhlas itu tidak ada amal yang sedikit apabila disertai oleh ikhlas. Tidak ada maqalla amalun kalau tahu ikhlas. Tidak ada sedikit amal bila disertai ikhlas. Tidak ada banyak amal bila kada disertai ikhlas. Kita baca sekali la ilaha illallah, tapi ikhlas itu kada sedikit. Kada sedikit. Tidak ada sedikit suatu amal bila disertai ikhlas. Dan tidak ada banyak amal bila kada ada ikhlas. 1000 kita baca tapi kada ikhlas, kada banyak, sedikit. Nah, jadi ulama-ulama mengatakan bahwa salah satu tanda ikhlas itu adalah menuntungnya sebuah amal, menuntungnya sebuah wirid. Nah, kita Asmaul Husna dari awal sampai akhir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tuntung. Mudah-mudahan ini tanda keikhlasan kita semua. Yang mudah-mudahan dengan kita bertawasul dengan Asmaullah al-Husna ini, segala hajat-hajat kita baik dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diselamatkan dari kehinaan dunia dan azab akhirat, dan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal min syaitan wa ashabi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti ajmain. Summa ila arwahi awliyaillah fi kulli makan min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila ruh Asy-Syaikh Imam Ahmad bin Muhammad ibn Ataillah anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. قدر لك الصحة والمرض والغنى والفقر والفرح والحزن حتى تعرفه بأوصافه. Qaddara laka sihhata wal marada, Allah menakdirkan bagi engkau kesehatan. Wal marada, Allah menakdirkan bagi engkau sakit. Wal ghina, Allah menakdirkan kepada engkau kekayaan. Wal faqra, kesusahan, fakir. Wal faraha, kegembiraan. Wal huzna, kesedihan. Itu semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala atas kita, hatta ta'rifahu, sehingga engkau kenal akan Allah, bi'awsabihi, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai berbagai sifat, dan kita dikenalkannya sifat-sifat itu melalui takdir-takdirnya kepada kita. Waktu kita sehat, kita kenal Allah Maha Penyayang. Waktu kita sakit, kita kenal bahwa Allah itu Maha Sewenang-wenang. Demikian pada waktu kita kaya, kita kenal Allah punya sifat kaya. Waktu kita fakir, kita kenal Allah punya sifat Maha berkehendak, gembira, sedih. Jadi semua yang didatangkan Allah kepada kita itu tujuannya agar disikapi dengan mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sihat melulu, kita kada tahu bahwa Allah itu ada punya sifat lain selain pada kasih sayang. Allah ada punya sifat bijaksana. Dengan sakit ini kita melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit kita melihat bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat sewinang-winang. Sewinang-winang itu artinya kehendaknya selalu lurus. Sifat sewinang-winang itu bagi Allah adalah kebesaran, bagi kita kehinaan. Kalau kita seorang hamba sewinang-winang, jahat kita. Tapi kalau Allah sewinang-winang, itu meninggikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Qaddara laka sihhata wal marada wal ghina wal faqra wal faraha wal huzna hatta ta'rifahu bi awsafih. Allah telah menakdirkan bagi engkau sihat, sakit, kaya, susah, gembira, sedih, agar kau kenal akan Allah itu dengan segala sifat-sifatnya. Di dalam pensyarahan kitab ini dijelaskan bahwa waktu kita merenung bahwa kita adalah dhaif, kita lemah, kita mengenal Allah Ta'ala itu maha kuat. Di waktu kita fakir, kita kenal Allah Ta'ala itu maha kaya. Di waktu kita hina, kita kenal Allah Ta'ala itu maha mulia. Di waktu kita lemah, kita kenal Allah Ta'ala itu maha kuasa. Di waktu kita berbuat dosa, kita kenal Allah Ta'ala itu maha pengampun. Nah, jadi semua takdir yang diberikan Allah kepada kita tujuannya untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sahibaka yawman aw yawmaini walam yara minka naf'a tarakaka wa sahiba ghairaka. Orang yang menemani engkau
sahibak. Orang yang mengawani engkau sehari, 2 hari, kalau dia melihat dia dari engkau itu manfaat. Orang mengawani kita sehari, 2 hari, dilihatnya kita ini kalau ada manfaatnya. Bahkan dilihatnya kita ini merugikan inya. Tara kakak, dia tinggalkan engkau. Dia tinggalkan engkau. Jadi kawani sehari sudah, 2 hari kalau ada manfaatnya mengawani ini. Bahkan bila merugikan, tinggalkan orang kita. Wasahiba gairak, dan dia akan mencari kawan selain engkau. Kita misalnya kawan lawan si Pulan, sehari kita bakawan lawan inya, 2 hari bakawan 2 inya. Tapi kalau ada manfaatnya, merugikan maka ada. Esok kita hilang dah, tinggalkan lagi. Baik cari kawan yang lain. Wa anta tashabu nafsaka 40 sanah wa lam tara minha naf'a. Sedangkan engkau ini mengawani nafsu engkau sekian puluh tahun dan tidak ada engkau lihat dari nafsu itu manfaatnya. Kita ini mengawani nafsu sekian puluh tahun dah. Dan nafsu ini tidak ada manfaatnya, pasti menyusahkan. Nafsu bila kita turutin, ujung-ujungnya malah pahit, ujung-ujungnya maulah pikiran. Nafsu hendak itu turuti, hendak ini turuti, ini ujung-ujungnya malah pahit. Engkau berkawan lawan nafsu engkau sekian puluh tahun dan tidak ada engkau lihat daripada nafsu itu manfaat. Fakullaha, katakan kepada nafsu engkau, irji'i, kembalilah engkau, kembali. Ya nafsu, kembalilah engkau hai nafsu, ila ridha rabbika, kepada keridhaan Tuhan engkau. Talama wafaqtuki bi syahawatik, lama sekali aku mensesuai engkau pada keinginan engkau. Sekian puluh tahun aku selalu menuruti keinginan engkau. Jadi kamu guring aku, jadi kamu makan aku, jadi kamu berjalanan aku, jadi kamu kunyuk aku. Sekian puluh tahun aku turuti engkau. Patabaddali, berubah engkau, berubah, berganti, jangan macam itu. Patabaddali, ganti olehmu, ba'dal batalah, sesudah kosong waktu, bil istighal billah, bekerja dengan Allah. Ganti bang sikap tu nah. Selama ini jam nafsu selalu kuturuti apa nang keinginan engkau. Nah sekarang berubah. Dulunya ujuk-ujuk ke situ kamari, ganti lawan sibuk dengan Allah. Wa ba'dal kalam bisamti, dengan ketujuh bicara, ketujuh pandir, bisamti, ganti dengan diam. Wa ba'dal wuquf bil abwab, sesudah berhenti di pintu-pintu manusia, ganti bil julus, al julusa bil khalwah, duduk dengan khalwat, menyendiri. Wa ba'dal unsi bil makhlukin, sesudah senang, jinak, rami dengan makhluk, ala unsa bil khaliq, jinak dengan Tuhan. Wa ba'da qurana isu, sesudah kawan-kawan yang jahat, ganti muasyarata ahlil khair was salah, beserta orang-orang baik, orang-orang saleh. Di nafsu kita ini mesti kita rubah. Kita sudah sekian lawas menuruti apa kehendaknya. Nah sekarang gantian. Dulu ketujuh buang-buang waktu yang tidak berguna, diganti dengan menyibukkan diri dengan Allah, dengan zikirkah, dengan salawatkah, dengan baca Qur'ankah, dengan muzakarah ilmu kah, dengan muzakarah ilmu. Yang dulunya ketujuh bepandir, ganti dengan diam, kecuali berkata-kata yang baik. Dulunya ketujuh duduk-duduk di pintu-pintu makhluk, mengharapkan kasihan makhluk, mengharapkan sanjungan makhluk,
mengharapkan perhatian makhluk. Nah, itu diganti al-julusa bil khalwah, duduk menyendiri. Wa ba'dal unsi bil makhlukin, dulunya itu senang dengan makhluk, dulunya rame kumpul-kumpul, rame kungku-kungku. Nah, itu diganti bil al-unsa bil khaliq, jinak dengan makhluk, jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bakawanan duduk papandir kada ada manfaat, ada kerasaan subuh. Pandir dengan apa kisah politik, kisah olahraga, kisah ekonomi, kisah apa, ada kerasaan subuh. Menunjukkan kita jinak dengan makhluk. Begitu kita duduk sorangan di pasahapan, hanya 100 berzikir, asa semalaman sudah. Menunjukkan kita liar dengan Tuhan. Liar dengan Tuhan. Itu mesti diganti. Dan dulunya ketujuh kawan-kawan yang kada baik, kawan-kawan yang membuat lupa kepada Allah, itu mesti diganti juga dengan bergaul orang-orang baik, orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ij'al ahwalaka ala diddi ma kunta alaihi, jadikanlah keadaan engkau atas lalawanan keadaan yang selama ini engkau atasnya. Jadikan keadaan engkau atas lalawanan keadaan yang engkau atas keadaan itu. Ij'al badal as-sahari fi ma'asiyatillah as-sahara fi ta'atillah. Jadikanlah gantian jaga malam dalam maksiat kepada Allah, gantiannya jaga malam taat kepada Allah. Wa ba'dal iqbal ala ahli dunia, keadaan kita selama ini ketujuh berhadap dengan ahli dunia, al-i'rada anhum, berpaling daripada mereka. Wal iqbal ala Allah, berhadap atas Allah Ta'ala. Wa ba'dal isra' li kalamihim, sudah biasanya mendengari perkataan-perkataan ahli dunia, al-isagha wal istima' li kalamillah azza wa jalla wa zikrih, mendengari kalam-kalam Allah, zikir kepada Allah. Wa ba'dal aqli bisyarah wa syahwah, dan dulunya itu makan dengan tamak, rakus dan syahwat, diganti al-aqlal qalil, makan yang sedikit, alladhi yu'inuka, yang membantu engkau ala ta'at atas Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami berikan petunjuk dia ke jalan kami. Artinya siapapun yang hendak merubah keadaan, asal sungguh-sungguh, Allah pasti akan menyampaikan kepada yang kita cita-citakan, tergantung kesungguhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, asal mau sungguh-sungguh untuk merubah diri, Allah pasti mudahkan untuk itu. Nah, itu dari kita mulainya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kadang akan merubah nasib kita, Allah kadang akan merubah jiwa kita, sehingga mereka dulu yang berusaha merubahnya. Nah, kalau kita sudah ada tekad untuk merubah diri kita, disertai dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan. Allah akan memberikan jalannya, asal sungguh-sungguh. Ada istilah manjadda wajada, siapa sungguh dia akan dapat. Itu umum. Secara khusus dalam urusan agama, siapa sungguh untuk mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah, Allah pasti akan membantu. Dikisahkan dalam kitab Nihayatul Qurab, Nihayatul Qurab, satu kisah di mana seorang miskin melamar putri raja. Melamar
rajanya kada nyaman juga menolak karena orang miskin. Menjadi raja itu bisa meraih anakku, tapi maharnya larang. Kenapa maharnya wahai raja? Permata yang banyak yang adanya di tengah laut sana. Nah, jam kau mengambil permata itu, silahkan jam melamar mengambil anakku. Nah, jadi si pakir tadi, si orang susah tadi, sungguh datang mencari gayung, tulak ke pinggir pantai, menimba laut. Anak mengambil permata tadi, ditimba laut ke pantai, karena raja hendaknya di situ permatanya di dalam lautan. Sungguh siang malam timba laut, boleh pulang bayunya ke laut loh. Di pantai menimba kemana? Timba. Akhirnya Allah lontarkan ketakutan di hati Iwak. Iwak takut. Iwaknya kalau karing laut matian kita. Kalau laut itu timba-timba karing matian kita. Kalau Iwak ini sepakat, kenapa hendak anak permata? Kalau Iwak ini sepakat mengambilkan permata itu ke dalam laut tadi. Nah, diambilkan Iwak permata tuh sampai dibawa ke pesisir. Nah, ini permata yang dicari oleh si pemuda tadi. Mudanya apa? Mudanya sungguh. Nah, jadi Allah tuh memandang kesungguhan. Yang dipandang oleh Allah itu tekad kita. Yang dipandang oleh Allah bukan usaha kita. Ini kesungguhan hamba ini membuahkan gerakan di hati Iwak untuk bersatu mengeluarkan permata tadi. Itu kesungguhannya, bukan gerakannya. Gerakannya kan mungkin. Nah, jadi ini firman Allah, walladzina jahadu bina. Asa orang itu sungguh-sungguh hendak merubah dirinya nang ketujuh maksiat jadi ahli taat, sungguh-sungguh pasti Allah akan beri jalan. Orang yang selama ini ketujuh bakawan nang kada baik, sungguh-sungguh hendak merubah mencari kawan yang baik, diberi Allah jalan. Asal jahadu bina, sungguh-sungguh. Kesungguhan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhannya, tekadnya. Kenapa kuduk dimuliakan oleh Allah? Kuduk dimuliakan oleh Allah karena kesungguhan kuduk. Kuduk ini sungguh berusaha mati-matian memadamkan api Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kan dinyalai api. Nah, kuduk di tangan meludahi supaya padam. Mana mungkin meludah kuduk memadamkan api? Tapi Tuhan pandang tingkat kuduk ini luar biasa. Tingkatnya dipandang Tuhan. Allah muliakan kuduk dengan satu hukum haram membunuh kuduk. Nah, cacak tingkatnya jahat, meniupi api supaya barau, supaya nyarak api Nabi Ibrahim supaya makin nyarak. Nah, ditiupi oleh cacak. Siapa ada angin cacak meniup itu? Tapi jahat cacak ini, tingkatnya jahat. Nah, kesungguhan itu jahat. Hendak membawakan api, menggenali api. Kalau Allah hukum cacak dengan sunat membunuh cacak itu. Ya, dalam tafsir Al-Fakhrur Razi yang dikisahkan itu. Nah, jadi kada ada yang mustahil untuk jadi orang baik selama ada sungguh. Memberatnya beramal mulai jam 12 sampai pukul 3 berat pada beramal. Namun diberatakan kayak itu pecah nggak ada tagawi itu. Tapi kalau sungguh Allah beri waktu paling berapa hari akan jadi mudah baginya. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau kadanya. Tinggal kita mau kadanya untuk merubah tadi. Ij'al ahwalaka ala diddi ma kunta alaih. Jadikanlah keadaan engkau atas lalawanan keadaan yang selama ini engkau atasnya. Kalau kita kadang merubah sampai mati kita kayak ini, kayak baik-baiknya. Walaupun kita siang malam menuntut ilmu, siang malam meliti YouTube pengajian, siang malam hadir. Tapi kalau kita ada gerakan untuk merubah diri kita sampai mati kayak ini pernah.
Ada bakal rasain yang nyaman tahajud, ada bakal rasain yang nyamannya munajat kepada Allah. Kada terasai itu sampai mati. Dan yang paling disesali oleh orang yang sudah mati itu adalah kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mati umur 60 tahun ada pernah merasa nikmatnya munajat kepada Allah. Nah, itu paling disesali. Dan itu bisa kita dapat kalau kita sungguh. Kita sungguh. Kita gerahkan diri kita. Kita sungguh, Allah pasti akan lanahdiyannahum. Itu sumpah Allah. Lamul qasam. Allah tuh kada bersumpah kan sudah dipercaya. Allah kada bersumpah pun dipercaya. Apalagi Allah bersumpah. Ini bersumpah, walladzina jahadu fina. Orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencapai kedudukan tinggi pada kami, lanahdiyannahum. La itu lam sumpah. Nah, Tuhan bersumpah. Kada bersumpah ke Tuhan itu sudah nyata terjadi. Apa aja Tuhan? Apalagi Tuhan bersumpah. Nah, jadi kembali kepada kita. Nah, nak merubah nasib, rubah. Allah pasti akan memberikan kekuatan untuk itu. Tergantung himmahnya, tergantung kesungguhannya. Inna ma'asallah man lam ya'rif iqabah. Hanya saja orang yang maksiat kepada Allah, orang yang tidak kenal siksa Allah. Wa inna ma taraka ta'atah, hanya saja meninggalkan taat kepada Allah, man lam ya'rif sawabah, orang yang tidak kenal pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Falaw talau ala azabin nar, jikalau mereka itu melihat azab neraka, lama ghafalu, niscaya mereka tidak lupa kepada Allah. Walau talau ala ma adallahu li ahli jannah, jikalau mereka melihat apa yang Allah sediakan bagi orang-orang surga, lama tarakuha tarfata ain, niscaya mereka tidak akan meninggalkan taat itu sekejap mata jua pun. Idza sahibta abna ad-dunya jazabuka ilaiha, wa idza sahibta abna al-akhirah jazabuka ila Allah Ta'ala. Bila engkau bersahabat dengan orang-orang dunia, mereka akan menarik engkau kepada dunia. Bila mana engkau bersahabat kepada orang-orang yang cinta akhirat, mereka akan menarik engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu menuruti agama kawannya. Ada jauh beda. La tas'al anil mar'i was'al an khalilih. Itu ada istilah yang dikatakan ulama. La tas'al anil mar'i, jangan kau tanya tentang seseorang. Kayak apa si anu tuh, baiklah orangnya, jangan kayak itu. Pas si anu tuh paamal lah orangnya, jangan kayak itu. Cukup takuni si anu tuh siapa kawannya. Nah ya sudah tuh. Bila kawannya orang paamal, kada jauh kada itu juga. Bila kawannya orang katuju ilmu, kada jauh juga. Bila kawannya katuju permainan, kada jauh kada juga. Jadi jangan bertakun orang tuh kayak apa, cukup takuni kawannya. Was'alan khalil. Fal yanzur ahadukum may yukhalil. Hendaklah memandang salah seorang kamu, memikirkan salah seorang kamu, mayyu khalil, orang yang dijadikan teman. Nak masuk 4 grup WA. Lihat grup ini bermanfaat kada. Pada orang tampung ada gunanya. Nah, jadi ini termasuk khullah, kawan. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Tengok olehmu, pikirkan olehmu siapa orang yang kau gabungi, yang kau masuki, yang kau kawani. Tengok.
Kama takhtaru li nafsika al-ma'akil at-tayyibah allati la darara fiha, sebagaimana kau pilih untuk nafsu engkau makanan-makanan baik yang tidak ada mudarat padanya. Kalau soal makan kita berpilih, makan ini apa bahayanya, makan ini ini asam urat, makan ini apa naik darah tinggi, makan ini apa ini, kita berpilih soal makan. Kalau pernah sakit kena awak, wazaujatal hasanah litakazawwajaha, engkau pilih pasangan yang baik agar kau kawini dia. Napa kadzalik la tuwajid illa may yu'arrifuka at-tariq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti demikian jangan kau berkawan, apalagi berkasih-kasihan, kecuali orang yang bisa mengenalkan kepada engkau jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkawan, tapi kawan ini bisa membimbing kita ke jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya mengkata kawan membimbing kita, kawan yang mendorong kita berbuat baik, dan kawan yang bisa menunjukkan kepada kita tentang salah dan aib diri kita. Di tingkatan kawan yang paling tinggi itu kawan yang bisa membimbing kita ke jalan Allah. Hanya itu kada berisi itu cari kawan yang bisa menunjukkan kepada kita aib dan salah kita. Itu paling di bawah. Di bawah. Orang melajari membimbing kepada jalan Tuhan kayaknya alih mencari kawan. Cari yang nomor 2, kawan yang mau madahkan aku, salahnya aku. Kawan yang mau madahkan doa aku, aibnya aku. Nah, itu kawan yang menyelamatkan. Fakadzalika la tuwajid illa may yu'arrifuka at-tariq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna laka salasata akhilla, ketahuilah bahwa bagi engkau itu 3 kawan. Ahaduha al-mal, harta kawan kita. Baju, kalau dipisahan maka kita rupiah, kacamata, jam tangan, harta. Tabkiduhu indal maut, kau akan kehilangan dia ketika mati. Ketika mati, kehilangan itu. Baju dia ambil orang, jam dia ambil orang, kacamata dia ambil orang, habis semua dia ambil orang. Gigi palsu dia mengamas dia ambil orang juga. Tafkiduhu indal maut. Wasani ala iyal, yang ketiga anak bini, cucu, buyut. Yatrukunaka indal qabr, dia meninggalkan engkau di sisi kubur. Wasalis, yang ketiga amaluka, amal engkau, baik jahat. La yufariquka abada, tidak akan pisah engkau selama-lamanya. Dalam syarahnya disebutkan an Atha bin Yasar qal idza wudi'a al-mayyit bi lahdi fa awwalu shay'in ya'ti 'amaluhu fa yadribu fakhidahu shimal fa yaqulu ana 'amalu. Bila mayit diletakkan di lubang lahat, awal yang datang kepada mayit itu adalah amal. Amal pertama datang. Dia pukul paha kita. Ana amaluk, aku amal engkau. Baik-baik yang jahat-jahat. Fayaqulu jarsil yang dalam kubur, aina ahli wa waladi wa ashirati wa ma khawwalani Allah Ta'ala. Mana anakku, mana biniku, mana harta-hartaku. Fayaqulu jarsil amal tadi, tarakta ahlaka, engkau telah meninggalkan anak bini engkau. Wa ashirataka, pula engkau. Wa ma khawwalakallahu wala dharik, harta-harta engkau tinggalkan semuanya. Falam yadkhul ma'aka ghairi, tidak ada yang masuk ke sini selain aku, ujar amal. Bayaqulu, ujar si mayit di kubur, ya laitani, jakanya aku dulu asartuka ala ahli wa waladi wa ashirati. Jakanya dulu aku lebih mengutamakan engkau daripada mereka itu. Engkau ternyata setia, sampai ke kubur tetap mengiringi. Anak-anak kurang selama ini kusayangi, harta yang ku pelihara, ternyata kada umpat ke dalam kubur. Ikam amal selama ini ku sia-siakan, ikam ternyata yang masuk ke dalam kubur, yang sampai ke sini. Itu semua disesali oleh manusia. Ya laitani. Fashab man yadkhulu ma'aka qabraka wa ta'nisu bih. Kawani
kawani orang yang masuk beserta engkau ke kubur engkau dan yang engkau jinak dengannya. Apa? Quran, kawani Quran. Salawat, kawani salawat. Kalau kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, salawat pun jangan kurang pada pagi, siang, malam. Zikir, karena ini yang bujur-bujur setia mengawani kita sampai masuk ke dalam kubur. Fashab may yadkhulu ma'aka faqabaraka wa ta'nisu bi. Kawanilah orang yang beserta engkau dalam kubur engkau dan engkau senang jinak dengannya. Apal akil, orang yang berakal, man aqala anillahi ta'ala, orang yang paham tentang Allah, awamirahu, suruhan-suruhannya, wa nawahiyahu, dan larangan-larangannya. Nah, jadi tadi kesimpulannya bahwa pengarang kitab ini menyuruh kita untuk mengubah situasi keadaan diri. Harus jadi orang yang selama ini menuruti kehendak nafsu. Nah, sekarang nafsu mesti kita tunduk kepada kebaikan. Dan itu dijamin, dipastikan, diyakinkan dengan sumpah oleh Allah Ta'ala kepada siapa-siapa yang mau akan kami beri Tuhan. Lanahdiyannahum subulana. Tuhan gak ada pernah menjamin siapa bercari sugih. Di Quran tuh ada. Siapa berusaha sugih ada. Siapa yang berobat sihat ada. Tapi kalau siapa-siapa yang ingin dekat denganku ya Tuhan, lanahdiyannahum, pasti akan aku dekatkan dia kepadaku. Nah, ini satu-satunya janji Tuhan yang disertai dengan sumpah. Siapa-siapa yang mau dekat dengan aku, pasti akan aku dekatkan dia denganku. Akan aku rubah keadaan-keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik. La takun ju'aliyya parasiyya. Nah, ke situ dulu. Ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Kandungan ayat yang tersebut, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Ayat itu mengandung 3 perkara. Yang pertama, mengajarkan kelakuan yang baik. Yang kedua, pemberitahuan. Dan yang ketiga, kabar yang menakutkan. Maka adapun mengajar adab, ayat tadi mengajarkan adab. Adab itu artinya adalah ma yuhmadu minal qawli wal fi'il. Adab artinya sesuatu yang terpuji daripada perkataan dan perbuatan. Itu adab. Ini definisi atau ta'rif daripada adab, ma yuhmadu minal qawl wal fi'il. Perkataan, perbuatan yang terpuji. Ayat tadi pertama mengajarkan adab. Maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bersabda olehmu hai Rasul bagi sekalian yang beriman. Apa sabdanya? Niscaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang kepada. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik, yaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Nah, itu kandungan yang pertama daripada firman Allah Ta'ala, bahwa kita disuruh memejamkan mata
yang menjamkan mata itu ada melihat. Walaupun kalau dipejamkan kita berpaling. Jadi pengertian memejamkan mata itu bukan harus berpajam mata, bukan itu maksudnya. Maksudnya menjamkan mata itu jangan melihat barang-barang yang tidak dihalalkan melihatnya. Karena disebutkan pada yang halaman sebelumnya, mensyukuri nikmat mata itu adalah suatu kewajiban. Dan mensyukuri nikmat mata itu ialah dengan menjaganya, memeliharanya daripada memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut orang yang mensyukuri nikmat mata. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang panjang oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Jibril alaihissalam menceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan kepada para sahabat bahwa ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umurnya 500 tahun. Selama 500 tahun itu hidupnya tidak ada pekerjaan lain selain ibadah kepada Allah. Tempat tinggalnya di tengah pulau, di sekelilingnya lautan, dan makanan selalu tersedia berupa buah rumman. Tiap hari dia makan buah itu, dan pekerjaannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki tadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia dimatikan dalam keadaan sujud, dan sampai nantinya hari berbangkit pun dia tetap dalam posisi sujud. Permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian laki-laki tadi dikisahkan oleh Nabi kita, pada hari kiamat nanti laki-laki tadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulul jannah birahmati. Hai laki-laki, masuklah kau ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi laki-laki, la, tidak ya Allah, bi'amali, dengan amalku. Karena aku 500 tahun hidup ada pernah maksiat, selalu taat kepada Allah. Jadi masuk surga ini dengan amal, bi'amal. Yang Tuhan lah, tidak, kau masuk surga birahmati, dengan rahmatku. Laki-laki itu tetap keras, tidak ya Allah, aku ingin masuk surga diamali dengan amalku sendiri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, ya Tuhan, wahai malaikat, ibadahnya yang 500 tahun tadi kita hitung dengan nikmat mata. Dengan nikmat mata. Mana mahalnya harga ibadah 500 tahun itu dengan nikmat mata yang kuberikan kepadanya. Nah, dihitung oleh malaikat, kira-kira beramal itu berapa sehari upahnya. Setelah orang beramal, sembahyang, zikir, kira-kira sehari itu berapa upahnya. Nah, upahnya sehari misalnya kita anggap 500.000 sehari nyaba amal, dikali sekian nyaba ibadah, total misal sekian upahnya. Nah, upahnya itu kada cukup untuk nukar sebiji mata. Andai kata matanya ada orang berjual, kada cukup nukar sebiji mata, apalagi 2 biji mata. Nah, jadi ke Tuhan, ikam itu beribadah itu bukan dengan amal engkau, masuk surga bukan dengan amal engkau, tapi dengan rahmatku. Kalau dengan amal engkau kada cukup bayar mata sebiji aja, kada cukup. Nah, jadi masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat mata ini nikmat yang besar yang wajib disyukuri,
Dan cara mensyukurinya diajarkan oleh Allah dengan cara menahannya daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, niscaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa. Orang yang tidak bisa menjaga matanya tadi itu dianggap orang yang tidak beradab, tidak berperangai baik. Karena adab itu kan perangai yang baik. Nah, di situ kandungan pertama ayat tadi mengajarkan adab. Dan adapun memberitahu, maksudnya dalam ayat tadi ada mengandung pemberitahuan. Maka firman-Nya bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ini pemberitahuan dari Allah bahwa orang yang bisa menjaga matanya dari melihat yang dilarang oleh Allah, nah itu Tuhan lebih membersihkan dia, lebih menambahkan dia. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahwasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi manfaatnya orang yang bisa menjaga mata itu, manfaatnya diberitahukan oleh Allah, satu, menambah amal kebajikan. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa keutamaan dari orang yang bisa menjaga mata daripada yang diharamkan itu diberikan Allah. Pertama, halawatul ibadah, kenyamanan dalam ibadah, nyaman dalam ibadah, cagat mata. Ini ada orang pengantukan dalam ibadah tuh, ini 2-3 lembar baca Yasin, baca Quran, sakit sudah mata. Itu mungkin salah satunya akibat kebanyakan memandang yang ada dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Lalu tertegah matanya untuk menikmati pandangan kepada Al-Quran. Nah, jadi orang-orang yang bisa menjaga mata daripada yang diharamkan Allah itu ada kenikmatan dalam memandang Al-Quran. Nyaman mata melihat Al-Quran. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang bisa jaga mata dari yang diharamkan itu, dia akan bersih. Dia akan bersih dan dia akan bertambah kebajikannya. Para ulama mengatakan yang diberikan Allah kepada mereka pertama halawatul ibadah, manisnya ibadah. Yang kedua al-khusyuk fis shalah, khusyuk dalam sembahyang. Mudah untuk dapat khusyuk dalam sembahyang kalau kita bisa jaga mata. Kalau mata kita ini jalalatan macam-macam, masuk ke dalam hati, karena Allahu Akbar sembahyang itu jadi pikiran kita. Nah, jadi orang yang memejamkan mata, menjaga mata dari yang gak ada halal itu salah satu memudahkan khusyuk shalah di dalam sembahyang. Makanya sembahyang itu disuruh, dianjurkan jangan hendak menghadapi tempat yang ada gambar-gambar sembahyang. Di hadapan kita hendaknya ada gambar-gambar, karena sulit kita menjaga mata melihat gambar itu, kita turun ke hati. Lalu sembahyang pikiran yang digambar itu. Kita sembahyang di masjid, di belakang orang, nah orang pakai baju, pilihlah aku jar. Kita baca sembahyang kita dalam hati kita buat nih. Jadi ngalih sembahyang di hadapan orang, baju bebalang-balang, bertulisan macam-macam tuh, tali hati terpikirkan. Nah, jadi menjaga mata daripada itu termasuk memudahkan khusyuk. Nah, beberapa jam itu makruh sembahyang,
Bepajam itu makruh. Tapi kalau untuk menyelamatkan hati, sunat bepajam. Membayang tuh bepajam itu makruh. Tapi kalau di hadapan kita macam-macam bacaan, macam-macam tulisan, kalau kita buka mata, mengganggu pikiran kita, kunsin kita, sunat kita memajamkan mata supaya fokus. Nah, jadi mata ini sangat dekat, parak lawan hati kita. Apa yang kita lihat, langsung aja hati itu. Jadi orang yang menjaga mata itu nyaman khusyuknya di dalam sembahyang. Nah, itu yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi, bahwa menjaga mata itu lebih bersih dan lebih menambah kebaikan, maksudnya pekerjaan kebajikan. Nah, yang ketiga, ayat tadi, dan ada pun menakutkan, artinya ada kabar di ayat itu yang menakuti kita. Maka firman-Nya bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu, akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Ini Allah menakuti kita bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam batin kita, dalam hati kita, sebagaimana Allah mengetahui apa-apa yang nampak daripada kita. Nah, ini ayat sangat menakutkan. Ada kau hendak bercita-cita macam-macam, ada kau hendak merancang macam-macam, nggak ada baik. Tuhan tahu, seperti tahunya gerak-gerik kita. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu, akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia. Jika ada ia yang baik, niscaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan surga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Nah, hati kita nih. Jadi apa yang kita rancang dalam hati yang kebaikan, nah itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan surga. Apa-apa yang kita rancang dalam hati kita berupa kejahatan, berupa kemaksiatan, itu akan dibalas dengan siksa dan api neraka. Jadi rancangan dalam hati ini, kalau kita merancang-rancang kebaikan, ditulis satu. Kalau kita merancang-rancang kejahatan, belum ditulis di kejahatan, kecuali kalau sudah 100%. Kalau kita merancang-rancang esok hendak berbuat baik ini, berbuat baik itu sudah ditulis satu kebaikan. Kalau kita kerjakan kena esok ditulis 10 kebaikan. Nah, kalau kejahatan kejahatan ini kalau kita hanya masih merancang-rancang, belum ada kepastian kebulatan hati, itu belum ditulis. Tapi kalau sudah merancang kejahatan, sudah bulat untuk melakukan kejahatan, tinggal lagi ada satu masalah, halangan sehingga kada terlaksana, tetap ditulis kejahatan. Kita ini sudah bulat merancang kejahatan. Begitu kita hendak melaksanakan, gagal, ada halangan, tetap ditulis kejahatan. Jadi kalau hanya merancang-rancang satu kejahatan, belum ada kepastian, belum ada gerakan, itu belum ditulis satu kejahatan. Kalau kebaikan sudah ditulis. Nah, ini rahmat Allah kepada kita. Kita merancang-rancang kebaikan, sudah tulis sudah satu kebaikan. Kalau kejahatan, rancang-rancang, putuskan, begitu hendak melaksanakan, gagal, ada halangan, nah itu hanya ditulis satu kejahatan. Kayaknya jar Nabi al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh, yang dibunuh, masuk neraka kedua-duanya. Tiga sahabat kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar ya. Yang dibunuh masuk ke neraka juga kenapa? Ujian Nabi karena hatinya hendak dia membunuh, cuma tadi hulu orang. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa
gerakan hati itu kepastian yang ada dalam hati, tapi karena ada halangan kejahatan tadi gagal, tetap ditulis satu kejahatan. Nah, Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kita, baik itu rancangan-rancangan kebaikan ataupun rancangan-rancangan kejahatan. Nah, itu kandungan ayat tadi yang ketiga yang sifatnya adalah tahzir, menakuti kepada kita. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Mata khianat Tuhan tahu. Yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Jadi menyirik sedikit Tuhan tahu. Padahal yang disirik kan kada sadar pada inya disirik kada tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyikan oleh segala hati. Jadi bagi Allah Ta'ala itu kada ada rahasia. Apa rahasia kita kada ada. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyikan oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nawara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis wa man tarakaha min khawfillah azakahu Allahu ta'ama ibadatin tasurruh. Artinya bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia karena takut akan Allah Ta'ala, niscaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Jadi orang yang meninggalkan memandang yang haram karena takut kepada Allah, nah, itu Allah beri dia kenyamanan dalam ibadah yang menyenangkan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hazzuhu minaz zina wal aynani tazniyan wa zinahu ma'an nazar wal yadani tazniyan wa zinahu ma'al batsh wal rijlani tazniyan wa zinahu ma'al mash wal fam yazni wa zinahu taqbil wal qalbu yahummu wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuh. Artinya ujar Nabi kita, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Zina mata marahnya. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula mulut itu berzina, ia dan zina mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, dengan bahwa mengerjakan ia akan zina itu, atau mendustakan ia akan dia dengan bahwa tertegah ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sebelum zina yang bujur itu terjadi, maka sebelum itu pun ada zina-zina mata, ada zina tangan,
ada zina kaki untuk mendatangi itu, ada zina mulut, nah, semua itu ada bagian daripada zina. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahwasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Kenapa terjadi perzinahan itu? Itu andil yang paling besar adalah dua mata. Dan hendaklah menilik, memperhatikan engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, niscaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangkutan. Maka bermula kaki itu agar dinanti-nanti baginya akan berjalan di kebun surga dan mahligai. Kaki ini kena sedang berjalan-jalan di surga. Kaki mana nang kau berjalan-jalan di surga itu? Kaki nang dalam dunia terpelihara daripada berjalan-jalan kepada yang diharamkan oleh Allah. Dan adapun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan surga dan minumannya. Seperti itulah anggota yang lainnya. Tangan yang dipelihara daripada menjamah yang diharamkan oleh Allah, ini tangan akan menerima pemberian-pemberian Allah nantinya di dalam surga berupa minuman dan buah-buahan lain. Maka mata hanya saja ia karena memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam surga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahwa dipelihara akan dia dengan sehingga pelihara dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, dan bahwa tiada dikuturkan dia dengan memandang akan yang haram. Jadi kalau batis katuju menggawin yang haram itu risikonya paling kita di surga tetapi kau berjalan masuk surga juga. Amal tangan katuju mencapai yang haram di surga kita tetapi kau menjangkau buah-buahan surga kipas tangannya atau kayak apa karena akibat daripada yang haram. Tapi kalau mata ini katuju memandang haram itu dikhawatirkan kita di surga kan bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal memandang Allah itu puncak dan nikmat dan surga. Tidak ada nikmat apapun di dalam surga yang melebihi nikmatnya memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya di antara sekian anggota tubuh kita ini yang paling penting dijaga, walaupun semua penting dijaga, cuma yang paling penting adalah mata. Karena mata ini fungsinya kayaknya di akhirat di dalam surga memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa alangkah baiknya malam-malam itu kita buka Quran, kita baca dengan mata kita, karena itu akan menghapus dosa-dosa mata yang dilakukan siang-siang hari. Karena kemaksiatan itu dari Imam Ghazali lebih cepat terhapus apabila dihapus dengan taat yang semisalnya. Jadi misal maksiatnya ini maksiat mata, maka hendaknya dihapus dengan ketaatan mata juga. Itu lebih cepat menghapusnya. Misalnya mulut kita ada menggibah orang, mulut kita ada mengatakan yang haram. Nah paling baik itu mulut diganti dengan zikir, dengan salawat. Itu lebih cepat menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan. Jadi yang disebutkan bahwa ikutkan kejahatan itu akan kebaikan. Atbi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha.
Karena Al-Quran itu adbi sayyi'ah al-hasanah tamhuha, iringkan perbuatan jahat itu akan kebaikan, niscaya menghapus itu kebaikan akan kejahatan itu. Nah, mengiringkan kejahatan dengan kebaikan kayak apa? Misal kita memandang yang haram, nah pandang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita mengucapkan yang haram, iringkan dengan mengucapkan apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tamhuha, akan menghapus yang demikian tadi. Nah, jadi masalah mata, kesimpulannya kita mengetahui apa-apa itu maksiat mata. Yang kedua, kita mengetahui apa-apa itu ketaatan yang hasil lewat mata. Para ulama menjelaskan bahwa maksiat mata itu an-nazar ilan nisa al-ajnabiyyat bisyahwatin ilal wajhi wal kaffain. Satu itu. Maksiat mata itu pertama memandang kepada perempuan halat, pandangan birahi. Yang dipandang itu wajah dan dua telapak tangan. Kalau kita memandang wajah perempuan atau dua telapak tangannya dengan pandangan yang menimbulkan birahi, itu haram. Kalau kita memandang wajah perempuan atau telapak tangan perempuan tapi kadang menimbulkan syahwat, kadang menimbulkan birahi, itu kada haram. Nah, kita biasa berkomunikasi, jual beli, mengajar, kan pandang-pandangan. Tapi kita kan ada unsur syahwatnya, nah itu kada jadi masalah. Jadi begitu ada unsur syahwat timbul di situ, itu menjadi haram. Wa ila ghairihi ma mutlaqa, dan haram memandang kepada selain wajah dan dua telapak tangan. Mutlak, baik syahwat atau kada syahwat. Kita memandang misal batis bibinian. Syahwat kada syahwat haram. Jadi kalau wajahnya, dua telapak tangannya kada syahwat, kada haram. Syahwat haram. Tapi kalau selain itu, lehernya misalnya, atau lengan sininya misalnya, atau lagi misalnya landaunya, syahwat kada syahwat, itu haram. Nah, itu maksiat mata. Wa kadza nazaruhunna ilaihim, demikian pula memandangnya perempuan kepada laki-laki, in kana ila ma baina surrah war rukbah, jika antara pusat dan lutut. Nah, jadi si bini-bini memandang laki-laki antara pusat dan lutut, paha misalnya, apa itu syahwat, kada bersahwat, itu haram. Lain pada itu, bini-bini boleh memandang laki-laki kalau tidak ada syahwat, tidak ada birahi. Wa nazarul aurat, dan maksiat mata juga ujar ulama fikih memandang aurat walaupun sejenis. Aurat laki-laki dipandang oleh laki-laki, nah itu haram. Aurat laki-laki mana? Para pusat dan lutut, itu aurat laki-laki. Nah, sama pada laki-laki memandang itu tetap hukumnya adalah haram karena itu aurat. Wan nazar ilal muslim bil istihqar, memandang orang muslim dengan pandangan kehinaan. Nah, pandangan meremehkan kepada orang muslim, itu haram juga, maksiat mata juga. Pandangan meremehkan. Wan nazar fi baitil ghair bi izni, memandang
isi rumah orang tanpa seizin orangnya, menjenguk rumah orang tanpa seizin orangnya, itu maksiat mata. Nah, jadi rumah orang itu kalau mau tutup jangan dijenguk-jenguk, jangan diintip. Bahkan Nabi kita membolehkan mencucuk mata orang yang mengintip. Nah, berarti berat kena hukumannya. Misal rumah kita ada renggang-renggang papannya, ada yang mengintip, nah cucuk matanya aja Nabi. Berarti kan berat mencucuk mata, berat mata ini. Tapi karena mengintip rumah orang tanpa seizin orang, dibolehkan kita mencucuk matanya. Wan nazar fi baitil ghair bi ghairi izni, memandang ke dalam rumah orang lain tanpa seizin. Jadi penjabaran di sini, seorang tamu itu wajib duduk di tempat nang disuruh oleh ampun rumah. Kada sunat, wajib. Kita ini menamu ke rumah orang, duduk sini aja ampun rumah, kita wajib duduk di situ. Bila kita kerja di situ berdosa kita. Assalamualaikum, salam, sambut di ampun rumah, silahkan duduk ya. Menunjuk duduk sini, artinya kita wajib duduk di situ. Kenapa? Karena ampun rumah ini menyuruh duduk di situ ada maksud, supaya duduk di sini kita ke dapur bisa kelihatan, duduk di sini kamar bisa kelihatan. Jadi si tuan rumah ini duduk sini supaya aman, mata ini kada kemana-mana. Nah, jadi kita wajib mentaati perintah suruhan ampun rumah tentang duduk kita sebagai tamu. Jangan ke dapur. Duduk kita di muar lawang, sini-sini aja ampun rumah, sini aja. Terus kada mengerti ngarannya. Kalau orang mengerti apa gitu tuan rumah lah kasih dituruti. Mau duduk di muar lawang, dapur kelihatan semuaan ke situ. Di situ ada anak orang, ada bini orang. Menutup di tawin harat kan kakartak muhan nih, aman sedikit. Nah, jadi ampun rumah itu ada maksud. Nah, jadi ini imbas daripada hukum kada boleh memandang dalam rumah orang tanpa izin itu, si tamu ini wajib duduk sesuai arahan oleh yang ampun rumah. Sesuai arahan yang ampun rumah. Nah, termasuk juga yang diharamkan itu memandang kepada sesuatu yang disembunyikan oleh pemiliknya. Ini barang yang disembunyikan oleh pemiliknya. Nah, kita kan boleh melihat itu, termasuk maksiat mata kalau tanpa seizin. Nah, itu antara lain maksiat mata yang kita diwajibkan untuk memelihara mata daripada memandang yang demikian tadi. Nah, kemudian taatul ain, ketaatan yang hasil lewat mata. An-nazar ilal mubahat litafakkur fi ajaibi sun'illah, memandang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah untuk dijadikan bahan tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah. Langit, boleh kita memandang langit. Begitu kita jadikan tafakkur, pandangan jadi pandangan taat. Kita pandang bulan, boleh kita melihat bulan. Kita melihat warai kan Bapak. Kita lihat bulan, ingat, oh ini hebatnya ciptaan Allah. Jadi pandangan yang taat. Jadi pandangan-pandangan yang bisa menghasilkan ketaatan bila ditafakkur, itu pandangan yang memang dibolehkan oleh Allah. Kalau pandangan yang diharamkan, itu kadang-kadang diulah bahan tafakkur. Ada binian misal baik, langsung baiknya ciptaan Allah, kada boleh. Ini sudah diharamkan oleh Allah barangnya nih. Yang itu yang dihalalkan, yang dibolehkan. Jadi an-nazar ilal mubahat litafakkur fi ajaibi sun'illah. Jadi
Jadi umum yang diberikan untuk mandang pohon, mandang laut, mandang gunung, mandang apapun yang diberikan Tuhan dijadikan bahan tafakur. Nah, itu pandangan kita, pandangan yang taat, yang menghapuskan dosa-dosa mata, menghapuskan kejahatan-kejahatan di mata. Yang kedua, an-nazar ilal mushaf, memandang Al-Quran, wa ila kutubil hadis, kitab-kitab hadis Nabi, wal kutubis syariah, kutubus syara, lil qiraah, untuk membaca, awit tafakkur wa tafahum. Kita pandang Quran untuk baca, kita pandang kitab untuk baca, untuk mempaham, untuk tafakkur. Nah, memandang kitab-kitab agama tadi, kitab fikih, kitab tauhid, kitab apa misalnya, kitab hadis, kita pandang, kita baca. Nah, itu pahala mata, pahala mata. Nabi SAW bersabda, biar Nabi, man 'allama ibnahul Qur'an nazaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan Nabi, siapa yang melajari anaknya Al-Quran, melajari anak Al-Quran, nazaran, Al-Quran, baca anak Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, nazaran. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini fadilat orang melajari anak Al-Quran, langsung melihat Qurannya kada bahapal. Itu ada keutamaan. Wan nazar ilal walidain bi'ainir rahmah, memandang ibu, mama, mandang abah dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Itu taat mata, pahala di mata. Jangangi mama, sayang lawan mama, sayangi. Jangangi abah, marah lawan abah. Pandangan rahmat. Nah, itu pandangan itu bernilai, jadi taat mata, taat mata. Memandang anak, memandang laki, memandang bini dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang, itu adalah taat mata, taatul ain. Nah, apalagi wa nazaru tarik ilal masjid, memandang jalan menuju masjid, majlisil ilm, majlis ilmu, sudah motorna di jalan majlis ta'lim. Itu pandangan mata, sekian kilo kita berjalan, itu pandangan taat kepada Allah, pandangan yang menghapuskan kejahatan-kejahatan mata. Jadi setiap perbuatan mata yang kada baik itu hendaknya dihapus dengan perbuatan mata yang baik. Atbi'is sayyi'al hasanah tamhuha. Nah, kemudian pulang pasal yang kedua pada menyatakan telinga. الفاتحة إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ولو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اتوب الى الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اتوب الى الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اتوب الى الله اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا لطيف يا عليم يا خبير يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على
يا ربي وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل موتي اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك وصل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأتينا حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الروح آله وأصحابه وأنصاره وآل بيته أجمعين ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن الصغاف وأولاده أجمعين ثم إلى سيد الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر عبد الله بن أبي بكر العيدروس وأولاده أبي بكر وعلوي والشيخ وحسين وجميع سلسلة العيدروسية جميع سادة العلويين الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومعشر هذه البلد أجمعين بأن الله الكريم يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسفارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة أن الله يرحم المسلمين ويغيثهم ويسجر الإمام والأمة والرعي والرعية ألف بين قلوبهم بالخير ويرفع القهطاء والغلاء والجور والفتن والوباء جميع أنواع البلاء من بلادنا وجهتنا خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة ويرزقنا زيادة وبركة بالعمر صحة بالجسم وسعة بالرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة والنظر إلى وجهك الكريم وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفارها من الأذان أصفاها من الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيبها من الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الآخرة نعيمها الدنيا خيرا والآخرة نعيما وافعل كذلك بأولادنا وأولادنا وإخواننا
وإخواننا وأحبابنا وقرابتنا ومعلمينا جميع المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.